Saya kira ada potensi yang disebut sugesti. Ya kalau cari substansinya kan manusia itu khalifah. Khalifah itu berarti dia dimandati sekian persen dari takdirnya. Jadi manusia punya hak mentakdirkan dirinya sendiri sampai batas tertentu. Misalnya gitu ya, Tuhan bikin Anda rambut keriting dan Tuhan membebaskan arep kok rebonding monggo arep ora muna. Hak rebonding itu ada pada manusia. Demikian juga terhadap sakit. Dan terserah Tuhan caranya menyembuhkan. Jadi kalau dalam Islam ada yang namanya zam-zam. Zam-zam itu satu anomali yang menerobos ilmu. Jadi zam-zam itu sama Allah diperintahkan, zam-zam kamu sembuhkan orang yang meminummu sesuai dengan permintaannya. Nah, zam-zam itu tidak bisa menyembuhkan, dia cuma sarana dari kehendak Tuhan untuk menyembuhkan sesuai dengan permintaan. Jadi ibu-ibu Pak sekalian, tolong jangan salah, saya ini tiap hari nyebul banyu itu 200-an lah. Jadi uang teko nggo banyu, ibune lara kanker, bojone ilang, anake minggat. Wis kuwi nggo banyu tak sebul. Dan saya terus disuruh enggak nyebul. Terus bagaimana orang yang mengharap ke saya? Ya. Kemarin dari waktu hari raya dari Tegal datang. Oh, problemnya macam-macam. Ono sing wis rakyat kecil. Jadi aku iki pokoke penggaweanku kaya dukun kae. Jadi kalau antri di acara itu antri di acara itu bisa 1000 orang antri dan semua saya sayangi, semua saya senyumi. Sampai orang pertama sampai orang ke 1000 saya tidak akan berkurang energi saya untuk menyayangi mereka. Dan tak ladeni wis kowe ngopo wae wis ono sing nek ndekep ta biasa nek salaman ngambung tangan tak ambung genti tak rangkul. Terus nanti ndekep awakku. Jadi ada beribu-ribu gambar di mana orang tuh saya peluk di sini. Kui belum aneh. Nanti ada yang minta begitu teko nang aku, tanganku dicekel, diusek-useki rambutnya. Meneh. Terus ada lagi. Pokoknya aku diusap gitu. Sampai nyusap terus gini. Nah, ada lagi ya yang ngapa? Dia ini ngapa? Kaplok ya. Gitu. Wah, matur nuwun gitu. Udah, pergi. Coba ada yang jadi yang minta dikaplok itu ya sekitar 10% lah. Orang-orang yang diketak ini. Apa ini? Ketak. Dia. Coba saya apa yang saya lakukan? Saya gini, ya Allah, Engkau yang mendatangkan mereka dan Engkau yang memberi ide kepada mereka untuk memerintah saya melakukan apa. Saya lakukan apa yang Engkau perintahkan, tapi Engkau yang bertanggung jawab. Betul enggak? Betul enggak? Rasional enggak? Karena toh saya tidak mampu menyembuhkan, saya itu cuma melakukan apa yang Allah perintahkan. Allah yang bertanggung jawab menyembuhkan, kan gitu. Dan saya ngomong gitu betul-betul sampai sing iso sampean. Lelapo ono uang sampai tekan ono saiki mas bertambah modusnya salaman cek terus ini apa piye itu nih itu nih mas aku gak ngel ngono ae kok repot tak idoni ngono tuh ono meneh sing wis pokoke tak ambung pipine terus dhek ngambung pipiku terus wis apa wae iki sing paling medeni iki sing nek meteng iki. Datang Cak, iki bojoku wis 6 tahun durung meteng. Terus karepmu piye aku kon ngetengi. Ya iki, Pak. Ya Allah rakyat, ini semua peristiwa kemesraan. Saya mohon para dokter mesra sama pasiennya, karena itu sumber utama penyembuhan. Bukan mesra secara pribadi, mesra secara ketuhanan dan sosial. Jadi kita iklimnya itu iklim kemesraan, itu akan cepat membuat Tuhan menyembuhkan pasien kita. Ya, kui ono meneh sing nek wis meteng kae, wah aku sing paling seneng ki nek wis wong meteng diterke bojone sing ngene iki terus Cak, tolong Cak, anak saya diusap, didoakan itu wes gitu ya sudah. Tapi kan semua percaya, semua tidak
di pengajian saya pun tidak ada beda laki-laki dan perempuan, tidak ada batas. Dan ojo meneko etnik, ojo meneko agama, lanang wedok campur masalah. Karena di dalam kemesraan yang spiritual sifatnya tidak ada perempuan. Lagi perempuan itu urusan bojo ning omah. Begitu keluar rumah kita tidak perempuan, kita dekan, kita manusia, kita konsumen, kita produsen, tidak lagi perempuan itu urusan bojo, Pak. Gitu. Nah di pengajian saya campur, tidak ada masalah. Karena tidak ada yang sadar kalau dia laki-laki, tidak ada yang sadar kalau dia perempuan. Nah enak Pak Bu, nah enak tuh. Nah iki jadi sembuhnya tadi itu karena saya mesra. Ya Allah, kalau memang aku masih harus cuman gini loh Pak, sugestinya itu saya silakan menentukan sendiri. Misalnya kalau orang wiritan, kiai mengatakan baca Al-Waqiah ping 700. Saya dulu bertengkar sama Gusmi Waliullah itu almarhum, karena saya sering menangani pasien bersama. Gusmi selalu sarannya itu abot, moco Yasin ping 300 modar piye Yasin pisan urung kelakon kok ping 323 ora iso Gus, ngono ora iso. Jadi saya sering nangani bersama tapi bantah-bantahan, Gus ora ojo gue burung karena iso maca Quran Yasin ping 333 modar piye apa meneh Al-Waqiah ya to wangel banget. Terus ping 100 punjul ra iso. Saya selalu ngasih yang pendek, 1-2 kata yang mudah dihafalkan. Berapa kali itu tergantung intensitas hatimu. Allah yang menentukan. Oh anak ini sungguh-sungguh belum baca sudah dikabulkan, bisa juga. Nggih mboten? Karena yang penting cintamu kepada kehidupan, cintamu kepada Allah, dan kepercayaanmu kepada kehendak Allah dan kasih sayang Allah. Allah maha dermawan, maha penuh kasih sayang, tidak tergantung jumlah. Itu. Nah, itu contohnya Pak. Dalam 1-2 jam itu saya mengeksplorasi kemesraan dengan Allah. Saya eksplorasi benar-benar. Jadi misalnya gini, sampean mau beliin istri mobil, mesake bojoku iki isih motoran, mongko ya wis dosen wis suwe misal gitu ya. Ora tak tukokke gitu kan, punya niat baik, terus ternyata lewat waktu sekian lama enggak punya duit untuk membelikan. Ya kita sholat malam, ya Allah, aku ini terlanjur janji sama istriku, tegakah engkau mempermalukanku di depan istriku? Aku saja malu, apalagi engkau. Seharusnya engkau malu, tidak mengabulkan. Ngono Mas, lu kenapa? Madura ini cara Madura ini. Madura itu dagangan orang payu nganti maghrib ngene kok. Sampean katanya Rahman Rahim. Mana ini kok ndak laku-laku. Nek wong Pekalongan siji meneh nang Gusti Allah. Pokoke iki sesuk wayahe bayar sekolah anak, kok belakangan ora payu nganti maghrib. Akhirnya kalau ente tidak kabulkan malam ini, aneh mau mabuk aja. Aku tak mendem baik. Yo dikabulkan itu kan, dikabulkan gitu. Saya cuma ingin mengatakan tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Maka yang mesra sampean, dan mesra itu tidak harus sholat rajin banget. Orang no wong khusyuk jane ya ora ono Mas, yo ngapusi. Ora. Sayyidina Ali pernah menjadi pemenang lomba sholat khusyuk, jurinya Nabi Muhammad. Jadi semua sahabat sholat, Nabi Muhammad itu sing ora kowe sholat to. Terus Nabi Muhammad kan pawang ngetokke apa tawon, sebuah pokoknya mukulis, pokoknya sholatnya supaya terganggu. Tapi Ali khusyuk, Ali bin Abi Thalib khusyuk, mantune dhewe. Sampai akhirnya wajah Ali top tenang, tidak terganggu oleh apapun, ada bom, ada gunung meletus, Ali tidak terganggu. Akhirnya dia kandidat juara. Nah sikap saya mulai malaikat itu salah apa benar ya? Monggo. Ya, setiap saat kita itu kan antri nih, orang ngerti urutannya kan gitu kan. Tapi kan semua antri tuh Pak. Ya. Ini orang ngerti urutannya. Betul. Dan mati sama sakit tidak ada hubungannya. Saya sampai takut merengut loh waktu gue keken mulai kate metu aku merengut.
dukani Gusti Allah. Semua hati saya sudah kepada Allah, tapi tak golek ora ana utusane sing medhok ini. Ya, saya tidak bisa menjawab secara empiris karena saya belum pernah mengalami itu. Ya. Tetapi gini Bapak-bapak sekalian, ini ponakan saya itu sedang sakit kanker, Mas Sedat ikut menangani ya. Dan itu tidak ada hubungannya sama hidup dia. Hidupnya benar, dia perawat, dia kerja di rumah sakit, tiba-tiba kanker berat gitu ya. Jadi sebenarnya sakit itu apa toh ya? Apakah sakit itu negatif dalam kehidupan ataukah sakit itu positif? Karena kadang-kadang sakit itu sebenarnya proses penyembuhan rohani bagi Allah kepada kita, bisa juga. Nah, malaikat datang dan tidak datang itu kan ya piye kuwi carane jawab wong aku ya oke. Jadi gini, saya ini menganjurkan jamaah saya untuk mengaktifasi malaikat. Jadi aktivasikan malaikatmu. Artinya kamu tiap hari harus menyapa malaikatmu. Isu-isu assalamualaikum, 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 assalamualaikum. Tuh. Kita bisa lihat atau tidak, itu juga tidak ada hubungannya dengan kehebatan. Hantu tidak ada yang berani sama kita meskipun kita tidak pernah bisa melihat dia. Saya ini harus ngusir hantu di banyak negara. Di Italia, di rumahnya Mussolini saya pernah ngusir hantu. Karena mereka nganggapnya saya tuh ngerti. Aku kira ngerti. Ngerti neng ya, karena dipaksa ya. Malam terakhir ya saya lakoni sama anak Kiai Kanjeng, tak parah nih kuwi kabeh, dan aku nganggo cara universal. Kue hantu Italia wani-wani karo hantu Jawa ngono aku. Rasa macam-macam kue. Tak parahnya tak sentak-sentak. Dan teman-teman pingsan-pingsan karena saya tuh ditawur sama makhluk-makhluk macam-macam di sana. Tapi saya nggak merasa, aku nggak bisa ndelok saya. Pokoknya aku teko tak paling rasa macam-macam ya. Iki konco-koncoku kabeh ning kene. Engko nek kowe macam-macam aku rene meneh ya. Rasa macam ayo. Ayo wani iki, ayo. Wani ngetok nang aku tak tonyo tenan gitu. Jadi tidak pernah ada hantu berani menampakkan diri ke saya. Jin, rawani. Kalau ada orang kesurupan sebut nama saya. Loh, ini serius sih. Gue tak akan lagi Cak Nun loh, terus ngene gitu ya. Nanti ya wes terus rumah saya ya. Silahkan praktekkan. Bukan apa-apa, saya itu sayang sama mereka, dan mereka kalau pengajian mereka datang ke saya. Di pengajian saya itu jin banyak sekali datang. Saya mau ke Gunung Lawu, mau ke Gunung Ceto, mau saya ke Gunung Kawi, saya semua sudah masukin semuanya. Semua perpustakaan digital spiritual saya sudah masukin semua. Dan mereka itu sayang sama saya. Jadi ono wong ning jalan wates kono wong kesurupan bola bali. Kesurupan. Terus aku ngongkon bocah Cah Kiai Kanjeng kowe rono. Begitu Cah Kiai ngerti, wah anak boy Cak Nun meneh ngono gitu. Terus ya wis itu hilang gitu. Terus anak Kiai Kanjeng pergi lagi, kesurupan lagi, beda lagi. Tadi suaranya gini, terus berikutnya suaranya begitu. Terus aku ngomongkan meneh si jinne, wah Cak Nun meneh, wah wis kondo Cak Nun rasa aku ya seneng nang padang bulan ngono kuwi. Jadi seneng saya, jin itu sama saya itu cinta. Dan jin itu Anda jangan anggap khayal. Jin disebut oleh Allah lebih dulu dari manusia di semua ayat kecuali satu ayat dong. Berpuluh-puluh kali Allah menyebut makhluk itu jinni wal insi, bukan insi wal jinni. Jadi jin itu senior kita, malaikat senior kita, alam senior kita, tetapi yang paling senior adalah Nur Muhammad. Kalau Anda berada pada jalur Muhammad, maka Anda menjadi senior, dan Anda yang nanti pertama giliran masuk surga. Itu. Dan surga itu bukan sesuatu yang kita cita-citakan. Kita itu dulu di surga. Cuman sekarang outbound sebentar ke sini, dan jangan tidak lulus di sini gitu loh Pak. Gitu loh. Nah saya kira kita masih lama Pak bertugas outbound ini Pak. Insyaallah gitu ya. Moga berikutnya beliau mungkin. Pak Jupri moga. Kasih Cak Nun, ini Cak Nun, jadi saat bulan puasa itu hampir semua orang yang menjalankan puasa 10 hari terakhir berharap-harap mendapat sesuatu sampai dia tidak pulang ke rumah istilahnya.
itu tahunya dapat itu bagaimana Cak Non? Ya gini, jadi tadi kan saya bilang ada 6 evolusi tadi ya Bu ya. Jadi kita ini sudah di evolusi keempat, tapi kita berpikirnya masih pra-4. Jadi kita masih berpikirnya materi. Jadi kalau ngomong surga, kita bayangkan itu jasad. Kita bayangkan pahala itu adalah tambahan duit, tambahan emas, kan gitu. Jadi cara berpikir kita masih materialistik. Bahkan kita bersedekah ingin mendapat balasan berlipat-lipat, kan gitu. Jadi kita ini masih berpikir kapitalis. Jadi kalau Lailatul Qadar di 10 hari terakhir itu kita bayangkan mbuh emas, mbuh duit, oke, mbuh untuk lotre, kan begitu. Jadi kita masih berpikir materialistik. Dan itu ya enggak apa-apa, tetapi menurut saya itu rugi. Kalau Lailatul Qadar itu gini, soal cara berpikir, dia disebut Lailatul Qadar itu ya tanazzalul malaikati warruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Dia disebut Lailatul Qadar itu karena malam itu Al-Qur'an diturunkan. Kan begitu. Lah kurang apa Lailatul Qadar? Kapan tidak Lailatul Qadar dalam hidup ini? Kamu lihat dirimu. Coba kamu lihat sih. Saya bilang tanya sama Pak Edot, hidup itu jatah usia apa jatah jumlah detak jantung? Jadi olahraga lari pagi, olahraga jantung itu jangan-jangan mempercepat loh. Karena urusannya itu jatah detak kok. Jumlah detak jantungnya berapa, jangan-jangan kan gitu. Dan saya ini lagi misalnya dek itu berapa kali, setiap orang ditulis di Lauhul Mahfuz, kamu sekian kali, kamu sekian kali. Nah nek kau mau olahraga, wah jadi cepet. Makanya saya tidak pernah olahraga, dan saya tidak pernah mau cemas, saya tidak pernah mau panik. Ya, saya menghadapi apapun saya tidak berubah ritme saya. Saya tidak mau. Jadi misalnya oleh rasa sakit aja saya tidak mau ditindas. Rasa sakit itu saya taruh di situ, misalnya ini pijat refleksi katanya sakit. Wis kuwi dudulun sak nek jadi nek aku rasa wis ora krasa wis aku. Wis to, dudulun sak karepmu. Lara ning aku ora kalah karo laraku. Wis dadi modar kowe ngene-ngene bisa kok ora apa-apa ya. Lho, ora aku iki lara ning aku iso ngatasi lara. Larane ning kono jarine ya. Ngono. Lara Pak, tapi saya ambil jarak dari sakit. Itu ya, ini saya melebarkan ke sini supaya kita tuh jangan kapitalistik terhadap Lailatul Qadar. Kurang apa? Puasa aja kok nunggu Ramadan. Hidup adalah puasa, hidup itu dosis, hidup itu menahan diri, hidup itu ngerti kapan makan, ngerti kapan berhenti makan, ngerti makan apa, ngerti makan seberapa. That is life. Hidup itu dosis, kan gitu. Nah, Lailatul Qadar anytime Lailatul Qadar kalau saya. Wong malam qadar, arti momentum di mana ada qadar. Hidup adalah qadha dan qadar. Apa bedanya? Kan rukun iman itu. Apa bedanya qadha sama qadar? Qadha itu default, kalau qadar itu custom. Kan gitu. Jadi default kita sudah kita terima selama ini bahwa kalau nek jare wong Jawa ngunduh waing pakarti. Ya, karma atau innama alusrius wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, kemudian sarra yarah. Itu sudah pasti, itu qadha. Nah, sekarang qadar ini dinamis. Dan qadar ini kamu jangan jadi objek, Anda subjeknya. Jadi saya tuh tidak pernah, kemarin saya selama 2 hari saya nulis 40 tulisan. Saya setorkan ke anak-anak Kadipiro. Itu saya nulis itu tidak mikir. Karena saya tidak punya tugas untuk berpikir. Yang punya tugas berpikir itu pikiran saya. Soal kaya nggih. Terus aku tangi turu, tak tike ya nggih. Terus aku ngetik, iki sing dikte. Ndak pakai energi. Makanya di kedokteran juga kan mestinya ada komprehensi terhadap dimensi-dimensi ilmu yang lain di kedokteran, tidak hanya fisiologi. Ada banyak kemungkinan yang lain. Misalnya manajemen tenaga. Orang acara saya itu kan rata-rata 8 jam Bu, dan saya duduk tahiyat itu.
Wis pokoknya Kapolreso, Kapoldaud, Kopasuso kuwi ora tahan nek lungguh karo aku. Mulane aku begitu, Pak, sampean lungguh sak karep sampean ora rasa kaya aku. Nek aku mesti lungguh kaya tahiyat kae. Itu berjam-jam, gitu kan. Asam urat ndasmu wani apa kowe karo aku? Ora iso, wong aku lungguh kaya ngene asam urat ora iso asam urat. Asam urat itu anggota saya, kamu kalau saya izinkan kamu boleh, kalau enggak gitu. Nah, itu dimensi ilmu apa Bapak sekalian? Siapa yang berkuasa atas kesembuhan? Kenapa engkau tidak mencari sebanyak mungkin tali dengan yang maha mentakdirkan, yang maha memiliki qadar? Qadar itu kata bendanya, takdir itu masdarnya atau adjektifnya. Takdir adalah pengqadaran. Ya. Nah, Anda dikasih limpahan oleh Allah untuk mentakdirkan diri Anda sendiri. Jadi kalau Anda malam Ramadan, Anda tinggal memetik. Cuman kan masalahnya kamu itu pamrih, pengen emas, pengen duit lebih banyak, dan itu Allah tersinggung. Kamu kok tidak percaya sama saya? Jadi orang berdoa itu kadang-kadang dilematis, Bu. Kalau kita minta ya Allah, ya Allahumma, itu orang dungu nanti setengah jam. Allah dibacain makalah, ya Allah ini Indonesia sedang mengalami makalah ya. Ini ada konflik antar ini ya Allah. Ini ada kriminalisasi ulama ya Allah. Wah ini wes roh jare Gusti Allah. Wes roh aku maha kuasa ngono kan. Ndonga kok cek dawane gitu kan. Terus ya Allah kuatkanlah iman kami gini. Buah njaluk terus Allah mengatakan gini. Kamu itu kurang apa tiap hari saya kasih? Minta terus, banyak sekali permintaan kamu, gitu kan? Kalau kita berdoa, terus akhirnya kita takut, ya sudah saya tidak berdoa, terserah Allah aja. Dapat 3 hari kita tidak berdoa, Allah bilang lagi, kok sombong gue lanjalo kan? Iya gitu Mas. Yang benar yang mana Mas? Berdoa apa tidak? Kalau berdoa, Anda bilang saya kurang apa ngasih kamu? Kamu tidak usah ngatur detak jantung, saya bikin dan jantungmu berdetak. Kamu tidak bisa berkuasa atas detak jantungmu. Kamu masih minta. Tapi kalau nggak minta, dia bilang tumben nggak minta. Terus ud'uni astajib lakum kata Allah. Jadi yang mana ini? Nah itu namanya dosis, Bu. Kita masing-masing yang mengerti kapan kita minta, wajar apa tidak permintaan kita, dosisnya tepat apa tidak, kan begitu masalahnya. Itu. Nah jadi Lailatul Qadar itu kalau saran saya itu anytime. Siang malam tidak hanya berdasarkan matahari. Hatimu sering siang di malam hari dan hatimu sering malam di siang hari. Betul nggak Bu? Anda menghadapi pasien itu malam apa siang Pak Dan? Malam adalah tidak tahu karena gelap, siang adalah terang benderang sehingga kita tahu. Kalau menghadapi pasien itu siang apa malam? Sok siang sok malam. Oh ganti siang karo malamnya. Orang jualan, orang narik taksi, narik ojek, gojek itu kan malam toh Pak. Dia tidak tahu dapat order berapa. Orang jual nasi laku apa itu semua malam. Maka Allah selalu mengatakan subhanalladzi asra bi abdihi lailan. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya di malam hari, tidak ada di siang hari. Artinya selalu di depanmu itu sesuatu yang harus kita cari terus, ijtihad terus, rendah hati terus, golek terus, bisa rumangsa terus, kan itu. Bukan rumangsa bisa gitu ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merubah nasib dan takdir. Awalnya saya kira menunggu adalah pekerjaan yang membosankan. Namun seiring berjalannya waktu, saya baru mengerti bahwa menunggu adalah salah satu kebijaksanaan yang diajarkan oleh Allah. Allah selalu lebih tahu waktu yang paling tepat. Kita hanya harus menunggu sampai momentum itu tiba. Entah berapa ratus, ribu, atau bahkan jutaan detik lagi, entah di bilangan hari
bulan dan tahun keberapa, pasti akan datang ketetapannya yang tak pernah salah. Kadang di saat menunggu sesuatu, entah itu saat saya sedang bekerja, menunggu antrian, atau menunggu saat sedang memperbaiki sepeda motor, pada saat itu terkadang sedang memikirkan atau merenungi sesuatu, bisa bermacam-macam apa yang dipikirkan atau direnungi. Dalam hal menunggu, memang selalu memikirkan sesuatu, merenungi nasib saya sendiri. Bicara tentang nasib, memang sering teringat ayat Al-Quran dengan artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang mengubah apa-apa yang pada diri mereka. Surat Ar-Ra'd ayat 11. Ayat tersebut memang sudah jelas sekali. Saya sendiri sudah melakukan hal tersebut berkali-kali. Hasilnya, perubahan demi perubahan menuju yang lebih baik memang selalu terjadi pada saya. Padahal, untuk apa nasib direnungi? Apa yang perlu direnungi dari nasib? Tuhan bekerja menjalankan takdirnya, memproduksi nasib manusia, dan apa saja ciptaannya. Takdir atas angin menghasilkan nasib angin, pun nasib ayam sehelai bulu, setetes embun, segundul kecil gunung, hamparan ruang yang menggendong masyarakat galaksi, dan apa saja. Yang perlu direnungi adalah perkembangan kerja kerasmu, ketekunan atau kemalasanmu, ketangguhan atau kerapuhan mentalmu, ketenangan atau kegalauan hatimu, pengolahan kecerdasan atau pembodohan akal pikiranmu. Yang perlu direnungi adalah naik turunnya kesabaranmu selama menunggu waktu di bumi sebelum dipindahkan ke tempat yang lain. Keteguhan jiwamu menjalani jarak dari awal hingga akhir tugasmu yang ini, supaya kualitas penugasan atasmu meningkat pada era berikutnya. Sesudah kepastian yang untuk sementara disebut kematian. Apa yang perlu direnungi dari nasib? Kesimpulan yang saya dapat dari tulisan Mbah Nun tersebut kalau diartikan bisa memiliki makna dari surat Ar-Ra'd ayat 11. Allah memang maha mengetahui semua takdir manusia ciptaannya. Kita hanya sabar dan sebatas menjalani dan menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Yang saya lakukan saat ini hanya sebatas berjuang mengubah suatu keadaan, karena hasil semua itu mutlak kehendak Allah sendiri. Melanjutkan tulisan Mbah Nun di daur tadi memang sudah dijelaskan bahwa yang perlu direnungi bukan keputusan Tuhan. Yang harus direnungi untuk diperbaiki adalah keputusanmu sendiri. Atas keputusan Tuhan, jelas masalahnya, ikhlas menerima, kemarin, hari ini atau besok. Tidak ada ukuran bodoh, buruk, ataupun apa-apa.
Lebih bodoh lagi adalah perbandingan nasib. Kepiting tidak merenungi nasibnya yang tidak bisa terbang. Burung tidak menyesali nasibnya tidak dijadikan ayam yang disantapnya. Panas tidak mencemburi dingin. Bumi tidak denging kepada langit. Malaikat tidak meratapi eksistensinya yang tanpa nafsu. Meskipun juga tidak perlu kasihan kepada manusia yang kebanyakan di antara mereka hancur lebur hidupnya oleh nafsu. Bahkan yang kaya tidak ada alasan untuk menyimpulkan ia lebih sukses dibanding yang miskin. Sebab hidup di dunia tidak ada kaitannya dengan pencapaian dunia. Yang berkarir memuncak dengan jabatan, pangkat, kemasyhuran, dan harta benda tidak perlu bodoh untuk menganggap yang lain yang tidak mencapai itu semua berada di bawahnya, di belakangnya, atau di tempat lain yang marginal. Daur 51. Terkait beberapa sebentar atau lamanya kita harus menunggu, atau nasib saya sendiri, memang saya berpikir Allah punya kebijaksanaan yang cukup untuk menentukannya. Selama ini Allah tidak pernah terlambat. Dia selalu tepat waktu. Lagi pula, sebentar atau lama itu harusnya tak terlalu menjadi masalah. Apalagi tentang nasib kita sendiri, yang terpenting adalah berjuang. Untuk mereka yang memahami bahwa hidup bukanlah sekadar kumpulan waktu, hidup adalah kumpulan kesadaran. Karenanya, nilainya bukan ditentukan dari seberapa sebentar atau lamanya, tetapi seberapa banyak kesadaran yang kita miliki tentang kehidupan itu sendiri. Kesadaran yang menjelma menjadi hikmah, juga pengalaman berharga dalam setiap episode kehidupan. Begitu juga dengan menunggu, bukan seberapa lama waktu menunggu, tetapi tentang seberapa banyak hal berharga yang bisa kita dapatkan dari proses menunggu itu sendiri. Sekian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.